Nah, Python ini penemunya Om Guido. Om Guido, orang Bali ya, Pan-Rusum ya. Kalau dia kan Semal itu kan banyak pan gini, pan gitu kayak nama anaknya gitu. Ya. Nah, Om Guido itu mengembangkan Python tahun 90, berarti kira-kira baru 30 tahun ya, masih muda, kurang bahasa pemrograman. Ya. Sekarang yang mengembangkan itu dipimpin oleh Om Guido. Ya, nama perusahaannya Python Software Foundation. Ya. Lalu Python ini sudah didaftarkan hak cipta, ya, sehingga dia tidak bisa diambil oleh perusahaan lain. Jadi dia berdiri sendiri. Python ini. Ya. Sekarang versi Python ada yang versi 2 titik sekian dan versi 3 titik sekian. Kita akan pakai yang 3 titik sekian. Nah, selebihnya tentang Python teman-teman bisa baca sendiri di internet. Jadi orang kuliah tuh nggak akan didikte, wah ini, ya, semua ada di internet. Saya ambil dikit inti-intinya lalu bahas di kelas ini. Ya, jadi saya cukup bilang kita belajar Python. Python itu penemunya ini ada versinya. Nah, apa bedanya dengan Java? Java, ini belum sebenarnya udah nanya ya. Kalau Java itu dari pulau sebelahnya Bali gitu. Beda ya? Beda. Java. Java ini ya sama. Ini itu sama-sama bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman tentu saja penemunya beda. Ya, beda orang. Kalau ditanya apa bedanya, ini mau ditanya beda yang gimana dulu. Contoh, kalau Python sekarang, kalau ini ya, C++ kan tadi jadinya CLI. Lalu ini jadinya web. Kalau Python ini yang tren sekarang jadinya di data science. Nah, kalau Java ini lanjutannya ujung-ujungnya adalah mobile programming. Atau saya langsung blow on saja Android. Walaupun ini perjalanannya masih jauh ya. Masih nggak langsung ke sini. Gambarannya kira-kira kayak gitu. Jadi beda bahasa pemrograman, beda. Ini nggak masuk suaranya tuh. Jadi beda bahasa pemrograman, beda hasilnya. Ya, kalau kamu ditanya, saya ingin jadi programmer. Programmer apa dulu? Ya, programmer itu idealnya fokus di satu produk aja. Dia mau jadi apa? Tentu saja programmer yang kerjaannya jualan website beda dengan programmer yang kerjaannya jualan aplikasi mobile. Programmernya Android. Ya. Programmer yang kerjaannya bikin robot misalnya beda dengan programmer yang kerjaannya bikin apa. Itu karena beda yang dipelajari. Jadi kalau kamu cita-citanya saya ingin jadi programmer, programmer apa dulu? Ya. Ketika kamu menjatuhkan pilihan, saya ingin jadi programmer yang jualan website Pak, enak bikin website, nak pre-wedding gitu ya. Websitenya pun dibagi lagi. Yang tren zaman sekarang ya. Kamu mau yang ada di depan apa yang di belakang? Ini sebutannya front end, ini back end. Ada yang cukup gila, saya ngerjain keduanya Pak, namanya bukan. Ini nggak punya kehidupan ya. Jatuhkan pilihan, saya mau bikin website aja Pak. Lumayan, tiap dewasa nganten ada yang nyari. Ini aja udah dibagi lagi. Mau semuanya Pak, kerja sendiri, tidak percaya teman. Oh, saya yang ini. Tidak punya kehidupan ya. Nonton anime juga tidak sempat ya. Ya, jadi kenapa ini diberikan waktu SMK? Ya, karena ini masuk atau bisa dibilang dasarnya. Ya, jadi teman-teman tuh diajarin tipe data, variabel, percabangan, perulangan segala macam. Seperti yang akan kita pelajari hari ini, bukan hari ini. Mata kuliah ini. Hari ini belajar semuanya mabuk.
Kayak gitu. Ya. Lalu kenapa di Instiki belajarnya Python? Karena Python naik daun banget sekarang. Ya, Pythonnya naik daun banget sekarang. Ya, punya HP, punya. Ya, pernah belanja di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, pernah. Nah, pernah nggak ngeklik odol, lalu yang keluar berikutnya rekomendasinya sabun. Beli apa Gundam, ntar rekomendasinya robot-robot yang lain. Ya, beli apa HP, ntar rekomendasinya HP-HP yang lain. Kenapa kalau saya beli sabun nggak direkomendasikan HP? Atau kamu order makanan, saya order makanan mie, ntar rekomendasinya mie yang lain. Kenapa enggak saya beli mie tapi direkomendasikannya apa gitu ya? Baterai gitu misalnya. Nah, nggak hanya order, nonton video di YouTube. Sekarang saya nonton apa? Nonton apalah gitu ya, channel apa? Channel tentang Mobile Legend. Kenapa rekomendasinya Mobile Legend lagi sebelahnya? Iya. Nah, kan sekarang kayak gitu ya, semua aplikasi ya. Ya. Itu engkongnya Python. Ya. Buyutnya, luhurnya itu Python. Isi perutnya Python. Cuma itu udah jauh itu ya, udah depan. Kita sekarang baru keluar dari telur nih. Ya, tapi tidak apa-apa. Mata kuliah ini akan berlangsung 16 pertemuan. Kita akan 16 pertemuan ngubah Python. Gitu ya. Jadi belajar dari awal gimana orang menggunakan Python. Kayak gitu. Python ini mudah dibaca, ringkas juga, codingnya tidak banyak. Ya, tidak sebanyak C++, tidak sebanyak HTML dan CSS, tergantung ya. Kayak gitu. Nanti Python ini punya berbagai kemampuan. Bisa ngurai data teks, manipulasi file, lalu membaca file kompresi, ngunduh data dari web, banyak banget. Itu belum semuanya. Jadi Python masih punya banyak kemampuan. Singkat kata sakti gitu. Kalau HTML dan CSS segimanapun ngetiknya, ujung-ujungnya tetap jadi website. Ya, kalau Python sesakti gimana ngetiknya, aplikasinya sakti gitu. Kayak gitu. Nah, lalu kita akan pakai aplikasi, ada banyak pilihan. Teman-teman tidak akan saya minta untuk fokus atau semuanya sama, satu aplikasi aja, nanti silakan dipilih ya, pakai apa saja bisa. Yang kiri atas yang hijau itu namanya Anaconda. Ya, yang itu ada sudah jelas namanya Spider. Ini nama kebun binatang semua ya. Lalu yang ini Jupyter Notebook, yang ini ya. Yang ini PyCharm. Yang ini punya Google, namanya Google Colab. Semuanya punya plus minusnya masing-masing. Ya. Yang paling beda itu yang kanan, Google Colab, karena dia online. Jadi ngodingnya di browser. Tidak perlu install apa-apa, tapi menjalankannya perlu internet. Yang kiri 4 itu offline. Perlu install. Filenya nanti ada di komputer atau laptop teman-teman. Ya, nanti di mata kuliah ini teman-teman kalau mau pakai laptopnya sendiri bisa, silahkan dibawa, dinyalakan. Tiap meja itu udah ada cuknya. Dia tuh di atas. Nih, belakangnya monitor. Jadi kalau bawa laptop, boleh bawa laptopnya, nanti nyolok chargernya di situ. Itu udah ada 4 colokan satu meja, enggak mungkin kurang. Pak, saya bawa laptop 2, weh, enggak mungkin. Bawa CPU sendiri boleh Pak, untuk apa ya? Ya, jadi kalau ada yang mau bawa laptop, pakai laptop sendiri, ya tidak pakai komputer kampus, monggo. Bisa bawa di situ, colok di mejanya.
berikutnya kayaknya mencoba ya. Ya, jadi saya tidak materi atau teorinya sebentar, saya akan ajak main-main dulu gitu ya. Jadi biar langsung tahu ya. Jadi biar langsung tahu kayak gimana itu orang ngoding, kayak gimana itu makhluknya Python gitu ya. Jadi coba dinyalakan dulu komputernya. Udah kebuka semua? Balik. Nah. Balik. Lewat ya. Ada. Ya, pas. Cukup kan ya? Oke. Pas. Ya. Udah semua? Buka? Buka aja dulu. Belum ngapa-ngapain ya? Apa? Belum ya? Bengong aja dulu, bengong. Udah semua? Ada yang belum? Belum. Nah, yang belum? Belum? Oke. Bisa lagi satu. Nah, di sini kita punya pilihan. Kita akan pakai notebook, Jupyter Notebook, atau pakai Spider. Online tadi bisa lewat Colab. Lalu, masih banyak lagi ya. Tapi yang Python yang diklik lalu tinggal play gitu ya. Itu dua nih, notebook dan Spider. Ya, saya akan pakai notebook. Jadi teman-teman klik launch-nya. Klik launch-nya, dia akan buka browser. Lalu akan muncul seperti ini. Ini directory atau folder di komputer. Ya, nah, tunggu dulu, ngomong lagi. Buka browser. Browsernya apa aja boleh. Udah ya? Yang itu udah? Udah. Dek. Jadi bisa dibaca yang ini tentu beda dengan yang tampil di layar semua. Karena ini adalah folder-folder laptop saya, itu folder-folder laptopmu. Nah, biar nggak bingung, Pak kok saya beda. Nah ini adalah folder-folder di hard disk komputer lab. Besok kalau kamu buka di laptopmu, ya itu adalah folder-folder di Oke ya, jadi kita akan mulai dengan lembar kerja yang baru. Teman-teman klik ini new, klik new, ini Python 3 IPY kernel. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Maksudnya nggak kelihatan? Dah. Udah semua kayak gini? Nah, jadi kita nanti di lab, kalau teman-teman ketinggalan, segera acungkan tangan. Tangannya. Ya, tentu saja nanti Mei yang bagus. Udah kayak gini? Ya. Ya, saya akan kasih tahu kalimat sakti orang pertama kali ngoding. Boleh disalin dulu, sebentar saya jelasin. Apa yang tampil? Yang tampil adalah wall. Udah, kamu sudah jadi programmer. Itu sudah bikin program, sudah ngoding. Programmu apa? Programmu ketika dijalankan tampil tulisan di wall. Itu orang ngoding, itu programmer, itu orang bikin program, dan itulah Python. Gampang ya? Gampang ya?
Sampai sini boleh lah bikin instastory dulu ya. Luar. Yang judul kemarin dulu. Hello world nih bos, senggol dong. Lalu kalau sudah nanti ngetiknya panjang lebar, nge-save-nya gimana? Klik file lalu klik save as. Ya. Ya, kalau nge-save nggak perlu saya ajarin lah, pasti bisa. Nah, soalnya nge-save-nya di Windows dan di Linux beda tampilannya. Ya, beda tampilannya. Silakan dicoba dilanjutkan nge-save pasti bisa. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman ya? Aman. Saya akan kembali dulu ke slide ya. Yang itu bolehlah bikin story dulu ya. Nah, case sensitif itu yang tadi saya sebutkan huruf besar, huruf kecil. Ya. Jadi dia sensitif kalau huruf kecil, kalau huruf besar, huruf besar. Lalu terkait pergantian baris dan variabel dinamis, belakangan nanti ada contohnya. Tujuannya semata-mata ngasih tahu komputer. Komputer kalau saya ngetik ini, ya ini nih kalimat, ngomongnya ke dia gimana? String. Ini nih angka. Kalau saya mau jumlahin nanti kamu yang hitung, integer. Ini bukan kalimat, ini bilangan tidak bulat, bilangan desimal, float. Jadi komputer tahunya ini. Jadi pengetahuan manusia yang ini, ya kalau di komputer jadinya yang ini. Bisa dipahami ya? Saya. Kayak gitu. Nanti ini namanya tipe data atau data type. Teman-teman bisa belajar di rumah untuk googling lebih lengkapnya. Ada banyak. Tapi yang biasanya kita pakai yang ini aja. Itu tipe data. Selamat suaranya nak kerekam. Tapi tidak apa-apa ya. Nah berikutnya tipe data sudah. Satu lagi adalah variabel. Wih, papanya baru. Ini kayaknya habis beres kotor ganti papan. tinggal tekan tombol aja, tet ganti papan, tet masuk papannya gitu. Iya. Kalau kampusnya kayak gitu hebat ya. Ya, tet tekan tombol ganti papan. Gimana ada yang ngerti? Nggak ngerti Pak, tet ganti mahasiswa. Tet gimana? Masih nggak ngerti? Masih Pak, tet dosennya diganti. Nah, tipe data udah jelas. Apa yang pengetahuan kita tentang kalimat, tentang intinya ya tipe data, yaitu data itu tipenya apa gitu ya. Tentu saja perlu tempat nyimpan. Ya, tempat nyimpan itu yang gimana? Kalau contoh tadi, hello world itu tak ada tempat nyimpannya. Tidak disimpan. Ya. Nah, tempat nyimpan itu namanya variabel. Contohnya sebentar, lebih jelas. Variabel itu tempat menampung data. Ya, menampung data yang punya tipe data. Isi variabel dapat diubah, jumlah variabel tidak terbatas, bisa bikin berapa saja. Ya, tapi variabel tidak boleh namanya kembar. Nah, kalau bingung sebentar, ada contohnya. Simple banget. X sama dengan 1.
X sama dengan 1. Ya, ini kan kalimat yang gampang banget ditemui di pelajaran matematika, kan gitu ya. Ya. Nah, kalau di bahasa pemrograman, di Python dan di manapun, X itu adalah variabel. 1 adalah data yang ditampung pada X. Tipe data X adalah integer karena menampung nilai 1. Kaitannya gitu. X sama dengan 1. Ya. Ini yang dimaksud dengan variabel karena dia menampung 1. X ini otomatis bertipe data integer karena dia menyimpan 1 bilangan bulat. Jadi variabel namanya X tipe datanya integer. Lain apa? Tadi hello world kok gampang, Pak. Sekarang kok pusing saya. Ya, jadi X yang dimaksud variabel ini contohnya ya. X adalah variabel, X itu menampung nilai 1. Nah, karena dia menampung nilai 1, tipe datanya adalah integer. Sekarang kalau saya bikin kayak gini. Iya. Y adalah variabel. Ya. Y tipe datanya adalah string. Karena dia menyimpan hello world. Ini ibarat ember. Ini ibarat ember. Variabel itu embernya. Ember itu tipe datanya tergantung isinya apa. Jadi ketika ada isi angka, integer. Ketika diisi tulisan panjang, string. Bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa coba ganti print yang tadi itu dengan X sama dengan 1. Print hello world itu ganti X sama dengan 1. Lalu jalanin lagi. Nih ya, jadi ketika ada angka di sebelah kiri yang nambah terus, itu berarti programmu jalan. Kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, dan seterusnya. Ya. Lalu kalau saya ketik tipe dalam kurung X, itu kita akan dikasih tahu X itu tipenya apa. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Bisa dipahami ya? Kok dikit-dikit? Ya, tapi gini. Ya. Kamu di lab itu bukan tujuannya mengejar apa yang diketik dosen. Biar enggak salah paham dulu. Kalau lagi belajar, tujuannya bukan nyusul Pak Dika biar sama kayak layarnya, bukan. Tapi biar paham. Kamu enggak ketik pun enggak apa-apa. Bisa dipahami ya? Jadi enggak ada yang minta kamu untuk nyalin ini semua. Silakan dengan cara belajarnya masing-masing. Tadi ada yang foto, ada yang nyatet, bebas. Komputernya ini tujuannya adalah biar kamu bisa meniru apa yang ada di depan. Bukan cepet-cepetan ngetik. Ya. Nanti cepet-cepetan ngetik, niru yang ada di depan itu lain, TSWS namanya. Itu baru cepat-cepatan ngetik. Ayo selesaikan ini. Nah, itu baru kamu ngetik. Ngebut. Gitu. Kalau sekarang lagi belajar, kamu tidak harus menyalin apa yang ada di depan. Ya, komputer ini di X, Y, Z, A, ember yang kita buat. Tipe data itu tipenya si ember. X itu kalau dikasih 1 dia akan jadi integer. Y itu kalau dikasih kalimat dia akan jadi string. Itu tipe data. Variabel itu embernya. Isi dalam ember itu kita bisa ubah-ubah. Contoh, saya punya X sama dengan 1. Bawahnya saya ganti X sama dengan halo. Nah, kalau saya jalankan ini, yang muncul integer apa string? Saya balik. Yang muncul apa? Itu analoginya ember.
Sekarang yang muncul apa? Artinya apa? Saya punya ember, saya kasih halo. Baris kedua program, saya ganti pakai 1. Baris ketiga program, saya ganti pakai true. Baris keempat, baru saya tanyain, X kamu apa? Good. Jadi X ini bisa menampung 1 data. Ya, bisa menampung 1 data. Isinya bisa diganti-ganti. Nah, ini sudah. Ya, jadi variabel itu harus diawali dengan huruf, tidak bisa dengan angka, dengan underscore, simbol, tidak bisa. Jenis data dapat diubah-ubah. Tadi udah teman-teman lihat langsung. Lalu huruf besar, huruf kecil pengaruh ya. X besar, X kecil itu beda. Ya, X besar, X kecil itu beda. Tidak boleh pakai spasi. Jadi kalau nama variabelnya panjang, teman-teman bisa pakai underscore. Jangan pakai spasi. Kayak gini. Error. Jadi pakainya underscore. Underscore itu garis bawah itu. Berikutnya kita akan kenalan satu lagi dengan yang namanya input. Input itu kayak gini, bentar. Ini tempat delete-nya mana sih? Delete. Untuk ngapusnya bisa diedit, lalu delete cell gitu ya. Kalau mau ngapus kotak-kotaknya itu. Jadi klik edit, klik delete cell. Nah, saya kembalikan ke awal, ke semula. Ini namanya input. Jadi saya buat variabel ember nama NAMA. Ya. Lalu saya gunakan input. Kalau tadi ada print, sekarang ada input. Ya. Penggunaannya seperti ini. Jadi kita siapkan dulu variabel NAMA sama dengan, ya, lalu input teksnya. Nanti ketika ini di running, Ctrl Enter, munculnya kayak gini. Boleh dicoba dulu.